Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, kayak biasa kayak siji itu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, ndak jatuh cinta, bisa ngabot. Ya, ndak sedih, ndak capek, ndak sakit, ndak kepanasan, ndak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta, wis. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas, jadi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kuncungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kuncung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa tuh ya? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta, sangsoyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan, tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi nggak sedih, bagus. Tidak merasa capek, ini susah wis. Tidak menderita sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yuk ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain.
Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek dipraktekke ndak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak, kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat, nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung. Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, dari semua orang tadi kan jelas paling tidak dia punya 2 posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku jadi orang soleh, ngaku jadi orang pinter, ngaku jadi ustadz, ngaku jadi, kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Itu susah, itu bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai.
Di hikam itu masih debatable. Tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya. Rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali, pasti belum wali. Oh, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin. Tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa jangan-jangan aku ini wali, Pak, padha wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan, sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pendowo itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Di pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan.